Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan kepada episode yang ke-9, yaitu menjelaskan masalah orang-orang yang meremehkan sholat. Kemarin sudah kita bahas ajab yang akan diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat, yaitu ada 15. Baru kita bahas 5, mari kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita harus tahu bahwa meninggalkan sholat itu sangat durhaka sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dituntut untuk sujud kepada Allah. Ada suatu kisah ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Musa dengan pakaian yang lusuh, dengan wajah yang lesu, dengan rambut yang acak-acakan. Dia mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum wahai Nabi Musa alaihissalam. Dia ketuk pintunya sampai 3 kali. Kemudian setelah itu keluarlah Nabi Musa dan melihat wanita itu. Waalaikumsalam. Nabi Musa menjawab, ada apa gerangan wahai wanita yang datang ke rumahku? Kata wanita itu, aku ingin engkau memintakan ampun atas kesalahan dan dosa-dosaku kepada Allah. Lalu bertanyalah Nabi Musa kepada wanita itu, dosa apakah yang telah engkau perbuat wahai wanita, sehingga engkau begitu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Nabi Musa, aku telah melakukan perbuatan zina dan aku telah melahirkan seorang anak. Dengan serta-merta Nabi Musa alaihissalam segera mengusir wanita itu dan menutup pintu. Pergilah kau wahai wanita yang durhaka kepada Allah. Aku tidak mau mendapatkan ajab dari Allah karena dosa-dosa besarmu itu. Setelah wanita itu pergi sambil menangis, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, mengapa engkau usir wanita itu? Engkau tidak tahu ada dosa yang lebih besar dari 1000 kali zina, kata Allah. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, dosa apakah itu ya Allah? Yaitu dosa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Masya Allah, ternyata dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang berbahagia, perlu kita renungi bahwa sangat gampang sekali kita meninggalkan ibadah sholat, padahal dosanya sangat besar dan siksanya sangat berat. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah Nabi kita, Nabi besar Muhammadin SAW ketika Isra wal Mi'raj. Beliau diberikan keterbukaan untuk melihat orang-orang yang sedang disiksa di dalam neraka. Lalu beliau diperlihatkan kepada beliau orang yang sedang membentur-benturkan kepalanya dengan batu, kemudian sampai hancur. Kemudian Allah bentuk kembali kepalanya itu. Lalu orang itu mengambil batu lagi, membentur-benturkan kepalanya dengan batu sampai hancur lagi. Lalu Nabi kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, dosa apakah orang yang telah membentur-benturkan kepalanya itu? Kata Allah, itulah dosa atau siksa bagi orang yang tidak mau sujud kepadaku ketika dunia dia tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Masya Allah, teman-teman yang berbahagia,
Mari kita tingkatkan ibadah sholat kita, jangan sampai kita tinggalkan, karena itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah. Dan pembeda ada dengan orang muslim dengan orang kafir, yaitu sholat. Maka kata Rasulullah, malai soli fahuwa kafirun, barang siapa yang tidak sholat maka dia kafir. Tentu kalau kita bandingkan juga dengan hewan ya, dengan hewan, ya sato lah, kebo lah gitu. Kebo makan ya, kita juga makan ya kan, begitu sepertinya. Kebo tidur, kita juga tidur ya kan. Kebo buang hajat, kita buang hajat. Kebo tidak sholat, tapi kita harus sholat. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, sama dengan yaitu ya teman-teman yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kepada episode yang selanjutnya, itu siksa atau ajab yang Allah akan berikan kepada kita. Yang keenam, yaitu Allah akan mencabut orang yang tidak sholat sakaratul mautnya itu dalam keadaan menyakitkan, sangat sakit sekali. Diriwayatkan beberapa riwayat bahwa pada waktu sakaratul maut itu ada orang yang seperti dikuliti hidup-hidup, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika kita sholat, perbanyaklah kita doa setelah sholat itu, Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut, ya Allah ringankanlah aku ketika sakaratul maut. Ada juga manusia yang disebut nyawanya itu seperti ditebas 100 kali dengan pedang, sangat sakit sekali. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang keenam itu, Allah akan cabut nyawa seseorang yang tidak sholat dengan sangat menyakitkan. Kemudian yang ketujuh, Allah akan berikan rasa haus ketika sakaratul maut bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat. Kemudian yang kedelapan, Allah akan berikan rasa lapar ketika sakaratul maut yang begitu sangat amat ya, sehingga orang itu kelaparan dan kehausan dan kesakitan ketika menjelang ajalnya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin hanya itu 3 yang sudah kita bahas, sehingga semuanya jadi 8 ya, yang sudah kita bahas ajab Allah terhadap orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dohiran wa batinan, wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.